Halo adik-adik, dalam video ini kita akan belajar mengenai statistika. Ini bagian 1, yaitu menganalisis data. Jadi kita mulai dengan apa itu statistik. Statistik adalah angka-angka atau catatan yang dikumpulkan, dikelompokkan dan ditabulasi sehingga didapatkan informasi berkaitan dengan masalah tertentu. Jadi bedakan antara statistik dan statistika. Jadi statistika adalah gabungan dari statistik dan IKA. IKA itu artinya ilmu. Jadi statistika adalah ilmu tentang statistik, atau bisa didefinisikan sebagai sebuah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana merencanakan, mengumpulkan, mengelola, menginterpretasi, kemudian menganalisa data untuk kemudian dipresentasikan dalam bentuk yang dapat dibaca atau disaksikan oleh orang-orang. Oke. Sebenarnya apa itu statistik? Kita sebenarnya sering melihat statistik di kehidupan kita sehari-hari. Jadi ini dalam masa pandemi ini adik-adik pasti sering melihat seperti ini, grafik kasus baru corona per hari. Ini adalah salah satu contoh statistik. Kalau kita lihat di sini, ini adalah data. Ini ditulis tanggal 11 April pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Jadi ini adalah grafik atau diagram batang maksudnya. Ini adalah diagram batang di mana di sini adalah menggambarkan jumlah kasus, dan ini adalah tanggal selama bulan April. Jadi mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 11. Nah, ini ada keterangannya, warna orange, oranye positif. Kalau yang merah itu meninggal, kalau hijau itu sembuh. Jadi kita bisa lihat, ternyata pada tanggal 1 jumlah pasien yang positif terkena virus corona itu sebanyak 149 orang. Nah, kalau di sini kita lihat yang merah ini berarti yang meninggal. Yang meninggal pada tanggal 1 itu sebanyak 21 orang meninggal karena virus corona. Kemudian pada tanggal 1 juga ada 22 orang yang sembuh. Oke. Pada tanggal 2 yang positif adalah sebanyak 113, meninggal 13 orang, dan sembuh 9 orang. Begitu juga sampai pada tanggal 11. Nah, apa gunanya digambarkan dalam diagram batang seperti ini? Kita bisa lihat pergerakannya, kita bisa melihat mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah dengan mudah. Jadi perbandingan antara data-data itu akan lebih jelas, gampang terlihat. Nah, kalau kita lihat di sini yang paling tinggi selama tanggal 1 sampai 11 April 2020, ternyata pada yang kasus positif itu pada tanggal 9. Ini paling tinggi, 337. Sedangkan yang paling rendah, kita lihat diagram ini, yang paling rendah yaitu ini pada tanggal 4, yaitu 106 orang. Nah, begitu juga dengan kasus meninggal. Kasus meninggal yang paling tinggi itu pada tanggal 9. Sembuh juga pada tanggal 9. Jadi tanggal 9 ini adalah yang paling banyak. Kemudian yang terendah itu kasus meninggal itu
pada tanggal 5, yaitu hanya 7 orang yang meninggal. Kemudian sembuh itu paling sedikit adalah pada tanggal 11, yaitu 4 orang. Nah, kalau kita lihat perbandingannya, ini selisih yang positif dengan yang meninggal dan sembuh itu hanya 120-an. Tetapi kalau pada tanggal 9 ini yang positif 337, sedangkan yang meninggal 40-an. Jadi sekitar hampir 300 selisihnya. Nah, seperti itu kita juga bisa menganalisa hal-hal yang lain. Kira-kira kalau misalkan adik-adik punya ide, silahkan disebutkan nanti. Selanjutnya, ini adalah jumlah kasus virus corona di Indonesia pada tanggal 22 Oktober 2020. Nah, ini tanggal-tanggalnya juga. Kalau kita lihat dari sini, kita bisa lihat, oh ternyata pertambahannya sangat signifikan, sangat tinggi untuk pertambahan kasus. Bayangkan dari 20.000 pada bulan 3 bulan Maret sampai Oktober itu mencapai 420. Kalau lihat kasus sembuh, tapi kasus sembuh pun pada awalnya tidak terlalu tinggi, tapi dia menanjak. Mulai Oktober dia cukup mendekati angka kasus. Jadi ini awalnya berimpitan, kemudian ini kasus sudah tinggi, ternyata yang sembuh akhirnya juga mendekati. Jadi kalau pada bulan September ini hanya belum 100.000, ini pada bulan Oktober dia sudah mendekati 300.000. Nah, untuk yang meninggal untungnya tidak mengalami kenaikan. Ya, garisnya hanya seperti ini. Hanya dari bulan Juli 20.000 sampai Oktober masih 20.000. Nah, kita bisa lihat 20.000 itu dari mana, Kak? Dari sini, ini kan tingginya. Ini di sini kita bisa lihat, oh 20.000 gitu. Kalau di sini pun kita lihat, oh garisnya, oh 420.000. Seperti itu. Oke. Nah, bagi yang punya akun Instagram, yang punya akun bisnis, pasti sering lihat bagian analytics ya. Jadi kalau kita sering lihat ada banyak kalau ini yang TikTok. Nah, kalau ini analytics-nya Instagram. Ini kita selalu melihat statistik. Jadi statistik itu ada di mana-mana. Kalau seperti ini berarti followernya ada 21.727 dan ada pertambahan 326 follower baru minggu ini. Kemudian di antaranya itu ada 52% laki-laki, 48% perempuan. Jadi yang lebih banyak itu laki-laki, tetapi hampir separuh. Nah, kita lihat dari sini juga rentang usia. Oh, ternyata ada juga opa-opa atau oma-oma yang menjadi follower kita. Ini di atas 65 tahun. Nah, tetapi yang paling banyak adalah 25 tahun sampai 34 tahun ini. Kemudian diikuti
35 sampai 44. Nah, tetapi di sini tidak ada jumlahnya. Jadi kita tidak bisa tahu berapa jumlah tepatnya, tetapi kita bisa lihat yang paling banyak, yang paling sedikit, perbandingannya juga. Nah, ini lokasi yang paling banyak dari London, kemudian dari New York gitu. Kalau yang ini adalah data mengenai pengguna Instagram di Indonesia. Jadi ada 61.610.000 pada bulan November 2019. Ada 61 juta pengguna Instagram di Indonesia. Di antaranya 50,8% perempuan, 49,2% laki-laki. Nah, yang paling banyak sedikit saja lebih banyak perempuan. Nah, ini adalah data mengenai rentang umur. Paling banyak ternyata usia di antara 18 tahun sampai 34. Tapi ternyata umur paling sedikit itu usia 55 sampai 64. Ternyata 65 ke atas lebih banyak dari yang umur 55 sampai 64. Oke, ini analytics TikTok. Jadi siapa yang sering menggunakan TikTok, mungkin ada yang sudah jadi artis TikTok. Kita bisa melihat analytics dan ternyata memang statistik itu ada di mana-mana. Seperti ini kita bisa lihat, misalkan ini video view yang melihat video kita selama 24 hari terakhir. Jadi ini dari Oktober tanggal 16 sampai November tanggal 10. Ternyata pada tanggal 10 November ada 8.300 yang melihat video kita. Ternyata yang paling banyak itu bukan pada awal diposting atau tanggal 10 yang terakhir, tetapi pada ini Oktober. Ini tidak ditulis persisnya tanggal berapa, sekitar tanggal 16 Oktober paling banyak. Oke. Follower itu pada hari ini ada 13.599 follower. Dimana kalau kita lihat dari diagram ini, kalau ini namanya diagram batang, kalau ini diagram garis, kalau ini diagram lingkaran. Nah, ternyata followernya terus bertambah, tidak terlihat berkurang. Kalau berkurang dia akan menurun. Nah, jadi itu secara sederhananya tentang statistik. Statistik bukan hantu yang kita tidak kenal, tetapi statistik itu adalah teman yang sering kita lihat di mana-mana. Jadi itu yang kita akan pelajari beberapa minggu ke depan. Seperti ini adalah data statistik mengenai Facebook di Indonesia. Ini datanya disajikan dalam bahasa Inggris, tapi kita bisa lihat ternyata pada bulan November 2015 yang paling banyak pengguna Facebook adalah tahun yang usia 20 sampai 29 tahun. Itu sebanyak yang perempuan 14 juta, laki-laki 21 juta. Ternyata laki-laki lebih banyak yang menggunakan Facebook daripada perempuan. Oke. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau
kalau dari tadi itu diagram batang, ini contoh diagram lingkaran. Diagram lingkaran misalkan ini total pengguna sosial media pada tahun 2015 dalam juta. Ini millions juta. Jadi totalnya ada 179,7 juta orang atau pengguna, di mana ini persen berarti ada 28,3% penggunanya usia 18 sampai 24, 35,3% pada usia 25 sampai 34, dan seterusnya. Berarti kita bisa dengan mudahnya bisa lihat, paling banyak itu yang mana, yaitu yang bagiannya yang paling banyak, yang paling besar, yaitu ini daerahnya. Berarti paling banyak itu pada usia 25 sampai 34. Yang paling sedikit yang mana? Paling sedikit yang daerahnya paling kecil, yaitu ini. Berarti 65 ke atas itu paling sedikit. Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Ini adalah soal latihan. Ini adalah statistik mengenai jumlah pengguna di seluruh dunia, bukan jumlah pertumbuhan pengguna di seluruh dunia, TikTok, Instagram, dan Snapchat. Jadi dari tahun 2014 sampai 2018, ini pertama dari ketiga media sosial pada grafik, media sosial apakah yang memiliki pengguna terbanyak sepanjang tahun 2014 sampai 2018. Kemudian yang kedua, pada tahun 2018, media sosial apakah yang penggunanya paling sedikit di antara ketiga media sosial tersebut. Dan yang terakhir, pada tahun 2017, berapakah jumlah pengguna Instagram dan TikTok. Jadi adik-adik silakan lihat pada grafik yang tersedia. Kalau ada pertanyaan, sekali lagi jangan sungkan untuk ditanyakan. Silakan dikerjakan dan terima kasih.